Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan akuntansi dan perubahan harga. Yuk, kenalin dulu teman-teman dengan anggota kelompok 7, yaitu 1. Ananda Putri Rohmadoni 190301 178. 2. Nila Asfiatun Yuliana 20.0102.0013. 3. Saya sendiri Novia Memunatul NPM 20.0102.0018. Gimana nih teman-teman? Sudah kenalkan dengan kelompok 7? Selanjutnya, kita akan memperlihatkan video presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Putri Rohmadoni, NPM 190301178. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perubahan harga. Untuk memahami perubahan harga, kita harus membedakan pergerakan harga umum dengan pergerakan harga khusus, karena istilah tersebut mencangkup kedua konsep ini. Tingkat harga umum biasanya timbul ketika harga semua barang dan jasa dalam perekonomian berubah. Daya beli unit moneter pun menguat atau melemah. Kenaikan harga secara umum disebut inflasi, sementara penurunan harga disebut deflasi. Di pihak lain, perubahan harga khusus timbul ketika harga barang atau jasa tertentu berubah seiring naik turunnya permintaan dan penawaran. Selanjutnya, mengapa laporan keuangan di masa perubahan harga berpotensi menyesatkan? Inflasi nilai aset yang dicatat sesuai dengan biaya perolehannya jarang mencerminkan nilai kini atau yang lebih tinggi dari aset tersebut. Nilai aset yang dikecilkan mengakibatkan dikecilkannya pengeluaran dan dibesarkannya laba. Dari sudut pandang manajerial, pengukuran yang tidak akurat ini menimbulkan penyimpangan pada: pertama, proyeksi keuangan berdasarkan data rangkaian waktu historis yang belum disesuaikan. Kedua, anggaran yang menjadi dasar pengukuran. Dan yang ketiga, data kinerja yang gagal menahan pengaruh inflasi yang tidak terkendali. Sebaliknya, pendapatan yang dibesarkan dapat menimbulkan naikan pajak yang sebanding, permintaan dividen yang lebih banyak dari pemegang saham, tuntutan kenaikan gaji dari karyawan, kebijakan yang merugikan dari pemerintah tuan rumah, misalnya pajak yang dibebankan atas kelebihan laba. Jika harus mendistribusikan semua laba yang dibesarkan, seperti dalam bentuk pajak, dividen, gaji, dan semacamnya yang lebih besar, suatu perusahaan mungkin tidak akan memiliki cukup sumber daya untuk mengganti Asia tertentu yang mengalami kenaikan harga seperti persediaan pabrik dan peralatan. Penyesuaian tingkat harga umum. Jumlah mata uang yang disesuaikan dengan perubahan tingkat harga atau daya beli umum disebut mata uang tetap biaya historis atau setara daya beli umum. Jumlah mata uang yang belum disesuaikan disebut dengan jumlah nominal. Indeks harga merupakan perubahan tingkat harga umum diukur oleh indeks tingkat harga menurut rumus. Elemen P, N, Qn dibagi PO, QO dengan P merupakan harga komoditas dan Q merupakan jumlah yang dikonsumsi. Indeks harga merupakan rasio dari biaya. Penggunaan indeks harga. Angka indeks harga digunakan dalam translasi jumlah uang yang dibayarkan di periode sebelumnya ke dalam setara daya beli di akhir periodenya, yaitu daya beli tetap dan biaya historis. Rumus yang dipakai adalah GPLC dibagi GPLTD dikali jumlah nominal TD sama dengan PPEC, di mana GPL merupakan indeks harga umum, C tahun berjalan, TD tanggal transaksi, setara daya beli umum. Di sini, saya Nila Asfiatun Yuliana, NPM 20.0102.0013 akan menjelaskan penjelasan slide selanjutnya. Mengenai penyesuaian biaya kini. Model biaya kini berbeda dengan akuntansi konvensional dalam dua aspek. Yang pertama, aset dinilai pada biaya kininya daripada biaya historisnya. Maka, aset pada dasarnya sama dengan nilai diskonto kini dari arus kasnya di masa depan. Pendukung modal biaya kini berpendapat bahwa nilai kini
memperlihatkan secara lebih baik pengukuran pendapatan dan potensi arus kas perusahaan di masa depan kepada pembaca laporan keuangan. Yang kedua, laba didefinisikan sebagai kekayaan bersih setelah pajak dari perusahaan, yaitu jumlah sumber daya yang dapat didistribusikan perusahaan di suatu periode atau tidak termasuk pertimbangan pajak, sambil tetap mempertahankan kapasitas produksi atau modal fisiknya. Suatu cara untuk mempertahankan modal adalah dengan menyesuaikan posisi awal aset bersih perusahaan atau melalui indeks harga khusus atau penentuan harga langsung yang sesuai, seperti harga tagihan lancar, daftar harga dari penyedia, dan lain-lain. Contoh pelaporan biaya kini diberikan oleh invoice, di mana laporan keuangan biaya kininya tercatat di laporan tahunannya. Invoice menjelaskan bahwa informasi biaya kini memiliki tujuan untuk menyajikan aset dan kewajiban perusahaan pada nilai kininya, serta untuk mengungkapkan pengorbanan yang dilakukan untuk menghasilkan daya operasionalnya. Kenaikan beban aset yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan tahun berjalan harus dipertahankan. Selanjutnya yaitu biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum. Opsi pelaporan ketiga yang bertujuan untuk menerangkan perubahan harga ini menggabungkan karakteristik modal tingkat harga umum dan modal biaya kini. Pengukuran ini yang disebut sebagai modal biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga menggunakan indeks harga umum maupun khusus. Ciri khas dari modal biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga adalah pengungkapan perubahan biaya kini dari aset non-moneter perusahaan setelah dikurangi inflasi. Selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi. Yang pertama yaitu dasar penyajian laporan keuangan konsolidasi Grup Medelo SA mencakup pengaruh inflasi terhadap informasi keuangan. Yang kedua, komparabilitas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi beserta catatannya dinyatakan secara konsisten. Yang ketiga, persediaan pos-pos ini direvaluasi dengan metode biaya pengganti tanpa melebihi nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dan yang keempat, aset tetap pos-pos ini dicatat pada nilai perolehannya. Yang kelima, penyusunan pos ini dihitung berdasarkan nilai saji ulang aset tetap. Yang keenam, penyajian ulang ekuitas pemegang saham. Komponen ekuitas pemegang saham disaji ulang dengan menggunakan faktor dari indeks harga konsumen nasional. Dan yang ketujuh, yaitu defisit atas penyajian ulang ekuitas pemegang saham. Saldo akun ini terdiri atas jumlah pos-pos laba atau rugi kumulatif dari aset non-moneter induk dan laba dan rugi moneter kumulatif. 6. Pendekatan terhadap akuntansi inflasi di beberapa negara. Beberapa negara bereksperimen dengan pendekatan akuntansi inflasi yang beragam. Praktik-praktik yang berlaku di lapangan juga mencerminkan berbagai pertimbangan pragmatia, seperti tingkat keparahan inflasi nasional dan sudut pandang pihak-pihak yang merasakan pengaruh langsung dari angka-angka akuntansi inflasi. Guna memahami praktik-praktik yang berlaku dewasa ini, akan bermanfaat jika kita menelaah pendekatan terhadap akuntansi inflasi yang dilakukan oleh beberapa negara, yaitu Amerika Serikat dan Brazil. Amerika Serikat, pada tahun 1979, Financial Accounting Standard Board menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan, strategi faktor analisis San Mori tentang pelaporan keuangan dan perubahan harga. Pernyataan tersebut mengharuskan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang memiliki persediaan dan aset tetap sebelum dikurangi akumulasi penyusutan senilai lebih dari 125 juta dolar atau memiliki total aset senilai lebih dari 1 miliar dolar untuk mencoba mengungkapkan baik daya bel tiap biaya, historia maupun daya beli tetap biaya kini selama 5 tahun. Sebagai kerangka pengukuran dasar untuk laporan keuangan utama, penggunaan ini lebih ditunjukkan untuk melengkapi informasi beban historis daripada menggantinya. Kelanjutannya, perusahaan pelaporan disasarkan untuk mengungkapkan informasi berikut 5 tahun terakhir. 1.
penjualan bersih dan pendapatan operasional lain. 2. Laba operasional berkelanjutan berdasarkan biaya kini. 3. Daya beli laba atau rugi moneter atas pos-pos moneter bersila. 4. Peningkatan atau penurunan biaya kini atau jumlah yang dapat dipulihkan yang lebih rendah, yaitu jumlah kas bersih yang diperkirakan dapat dipulihkan lewat penggunaan atas penjualan dari persediaan atau aset tetap setelah dikurangi inflasi atau perubahan tingkat harga umum. 5. Semua penyesuaian terrealisasi gabungan mata uang asing berdasarkan biaya kini. 6. Aset bersih di akhir tahun berdasarkan biaya kini. 7. Pendapatan per saham dari operasional berkelanjutan berdasarkan biaya kini. 8. Dividen per saham dari saham biasa. 9. Harga pasar per saham dari saham biasa di akhir tahun. Yang terakhir 10. Tingkat indeks harga konsumen CPI yang digunakan untuk mengukur laba dari operasional berkelanjutan. Hal ini untuk meningkatkan komparabilitas data di atas. Informasi yang diberikan dapat disajikan dalam 1. Rata-rata setara daya bel atau di akhir tahun. 2. Dolar pada periode pokok 1967 yang digunakan untuk menghitung CPL jika laba berdasarkan daya beli tanpa biaya kini berbeda secara signifikan laba biaya historis, maka perusahaan diminta untuk menyajikan data lebih banyak. Inggris. Komite Standar Akuntansi Inggris, Asian Security Community, menerbitkan pernyataan praktik akuntansi selama nomor 16, System Service Application and Processing, nomor 16, akuntansi biaya kini. Berdasarkan eksperimen selama 3 tahun pada bulan Maret 1980, meskipun tidak berlaku sejak tahun 1988, metode System Service Application and Processing nomor 16 dianjurkan untuk perusahaan-perusahaan yang secara sukarela menyesuaikan akun-akunnya dengan inflasi. 10. System Service Application and Processing nomor 16 berbeda dengan strategi faktor analisis Sunmori nomor 33 dalam 2 aspek utama. Pertama, System Service Application and Processing nomor 16 hanya menggunakan metode biaya kini untuk pelaporan eksternal, sedangkan sistem faktor analisis Sunmori nomor 33 mewajibkan akuntansi dolar konstan maupun biaya kini. Kedua, laporan biaya kini pada System Service Application and Processing nomor 16 mewajibkan laporan laba rugi maupun neraca biaya kini beserta catatannya, sedangkan penyesuaian inflasi strategi faktor analisis Sunmori nomor 33 hanya berfokus pada laporan laba rugi. Standar Inggris memberikan 3 pilihan dalam pelaporan. 1. Menyajikan akun-akun biaya kini sebagai laporan dasar dengan dilengkapi akun-akun biaya historis. 2. Menyajikan akun-akun biaya historis sebagai laporan dasar dengan dilengkapi akun-akun biaya kini. 3. Menyajikan akun-akun biaya kini saja dengan dilengkapi akun-akun biaya historis seperlunya. Terkait pos-pos moneter, mewajibkan penggunaan angka laba dan rugi secara terpisah. Sedangkan yang nomor 16 itu mewajibkan 2 jenis angka yang mencerminkan pengaruh perubahan harga khusus. Brazil. Inflasi sering dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis di Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia Tenggara. Mengingat pengalamannya dengan inflasi di masa lalu, pendekatan yang dilakukan oleh Brazil terhadap akuntansi inflasi sangat informatif. Meskipun sudah tidak diwajibkan, akuntansi inflasi yang dianjurkan di Brazil dewasa ini terdiri dari atas 2 pilihan pelaporan. Undang-Undang Perusahaan Brazil dan Komisi Sekuritas Bursa Brazil. Sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan, penyesuaian inflasi dilakukan dengan menyajikan ulang aset permanen dan akun-akun ekuitas pemegang saham dengan menggunakan indeks harga yang diakui oleh pemerintah federal sebagai alat ukur devaluasi mata uang lokal. Aset permanen terdiri dari aset tetap, gedung
investasi beban ditangguh beserta penyusutannya. Dan amortisasi atau depresiasi akun-akun termasuk semua penyisihan penghapusan aset produktif. Akun ekuitas pemegang saham terdiri dari atas modal, cadangan pendapatan, cadangan revaluasi, laba ditahan, serta cadangan modal yang digunakan untuk mencatat tingkat harga yang disesuaikan terhadap modal. Komisi Bursa Efek Brazil mewajibkan metode akuntansi inflasi lain bagi perusahaan dagang umum. Perusahaan yang terdaftar harus mengukur seluruh transaksi di tahun berjalan dengan menggunakan mata uang fungsional. Di akhir tahun, indeks tingkat harga umum yang berlaku mengonvensikan unit daya beli ke dalam unit mata uang nominal. Selanjutnya, di akhir tahun, indeks tingkat harga umum yang berlaku mengonvensikan unit daya beli ke dalam unit mata uang nominal. Selain itu, persediaan dimasukkan ke dalam aset non-moneter dan diukur kembali dengan mata uang fungsional. Pos-pos moneter tidak berbunga dengan masa jatuh tempo lebih dari 90 hari didiskon pada nilai kininya guna mengalokasikan hasil laba dan rugi inflasi untuk tahun akuntansi yang sesuai diskonto atas piutang penjualan diberlakukan sebagai pengurangan penjualan. Diskonto atas utang diberlakukan sebagai pengurangan pembelian dan seterusnya. Penyesuaian neraca direklasifikasi dengan cara serupa sesuai dengan baris pos-pos pada laporan laba rugi. Sebagai contoh, penyesuaian neraca dengan utang direklasifikasi sebagai pengurangan penjualan. Agar perusahaan-perusahaan Brazil tidak menyajikan dua jenis laporan keuangan dalam laporan keuangan mereka, Komisi Bursa Efek menggabungkan metode undang-undang perusahaan ke dalam metode akuntansi tingkat harganya. International Accounting Standard Board menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasional yang dinyatakan dalam mata uang lokal di lingkungan hiperinflasi tidak bermanfaat. Secara khusus, laporan keuangan perusahaan yang menggunakan mata uang di lingkungan hiperinflasi, baik berdasarkan pada modal penilaian historis maupun biaya kini, harus diungkapkan kembali pada daya beli tetap pertanggal neraca. Peraturan ini juga berlaku untuk angka-angka serupa di tahun sebelumnya. Laba atau rugi daya beli terkait posisi kewajiban atau aset moneter bersih harus dimasukkan ke dalam laba bersih. Perusahaan pelaporan juga harus mengungkapkan 1. Fakta bahwa penyajian ulang atas perubahan daya beli umum unit pengukuran telah dilakukan. 2. Model penilaian aset yang digunakan dalam laporan utama, yaitu penilaian historis atau biaya kini. 3. Identitas dan tingkat indeks harga pertanggal neraca. Berikut pergerakan selama tahun pelaporan. 4. Laba atau rugi moneter bersih tahun berjalan. 6. Hal-hal terkait inflasi. Laba dan rugi inflasi. Perlakuan terhadap laba dan rugi atas pos-pos moneter seperti kas utang dan piutang merupakan yang kontroversial. Survei yang dilakukan terhadap praktik-praktik di berbagai negara menunjukkan keragaman yang penting dalam hal ini. Laba atau rugi atas pos-pos moneter di Amerika Serikat dihitung dengan cara menyajikan ulang saldo awal, saldo akhir, serta semua transaksi dari seluruh aset dan kewajiban moneter, termasuk utang jangka panjang, dalam dolar tetap. Saldo yang diperoleh kemudian diungkapkan sebagai pos tersendiri. Perlakuan ini menganggap laba dan rugi pada pos-pos moneter berbeda dengan jenis laba lain. Di Inggris, laba dan rugi atas pos-pos moneter dikelompokkan menjadi modal kerja moneter dan penyesuaian utang modal. Kedua pos tersebut dihitung menurut perubahan harga khusus, bukan umum. Penyesuaian utang adalah menunjukkan penerimaan atau beban yang diperoleh pemegang saham dari utang pembiayaan selama masa perubahan harga. Saldo ini ditambahkan pada tahun dikurangkan dari laba operasional biaya kini untuk memperoleh saldo kekayaan bersih setelah pajak yang disebut laba biaya kini terkait pemegang saham.
Pendekatan yang diterapkan di Brazil yang sudah tidak diwajibkan lagi, tidak menyesuaikan aset dan kewajiban neraca secara eksplisit karena saldo keduanya dinyatakan dalam nilai yang dapat diuangkan. Namun, sebagaimana diperlihatkan oleh penyesuaian yang dilakukan dengan menerima bersih aset permanen dan ekuitas pemegang saham yang disesuaikan dengan tingkat harga, merupakan laba atau rugi daya bel umum pada modal kerja, pembiayaan dari utang atau ekuitas. Penyesuaian aset permanen yang melebihi penyesuaian ekuitas merupakan bagian dari aset permanen yang diperoleh lewat utang, sehingga menghasilkan laba daya bel. Dan sebaliknya, penyesuaian ekuitas yang melebihi penyesuaian aset permanen merupakan bagian dari modal kerja yang dibiayai oleh ekuitas. Rugi daya beli diakui untuk bagian ini selama masih inflasi. Laba dan rugi modal. Akuntansi nilai kini membagi laba bersih ke dalam dua kategori. Satu, laba operasional, yaitu selisih antara pendapatan lancar dengan biaya kini sumber daya yang dikonsumsi. 2. Laba yang belum direalisasikan dengan kepemilikan aset non-moneter yang nilai penggantinya mengalami kenaikan selama inflasi berlangsung. Pengukuran laba modal mudah dilakukan, namun perlakuan akuntansinya sangat sulit. Perubahan biaya kini pada persediaan, peralatan, dan aset operasional lainnya merupakan revaluasi terhadap ekuitas pemilik yang menjadi bagian dari laba yang harus dimiliki perusahaan guna mempertahankan modal atau daya produksi yang dimilikinya. Sedangkan laba berdasarkan biaya kini merupakan pengukuran terhadap kekayaan bersih setelah pajak dari perusahaan ini. Aset yang ditahan untuk memajukan spekulasi seperti tanah kosong atau surat berharga yang dapat diuangkan tidak harus diganti jika ingin mempertahankan daya produksi. Oleh karena itu, jika penyesuaian bahan kini mencakup pos-pos ini, kenaikan atau penurunan secara nilai biaya kininya hingga mencapai nilai terrealisasinya harus dinyatakan secara langsung dalam akun laba. Asing. Investor peduli dengan potensi perusahaan untuk menghasilkan dividen karena nilai investasi mereka pada akhirnya bergantung pada dividen di masa mendatang. Potensi perusahaan untuk menghasilkan dividen berhubung secara langsung dengan kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Dividen akan dihasilkan di masa mendatang hanya jika perusahaan mempertahankan daya produksinya. Oleh karena itu, investor memerlukan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga khusus, bukan harga umum. Hal ini karena penyesuaian tingkat harga khusus, yakni modal biaya kini menjadi penentuan jumlah, maka perusahaan sebagai dividen kekayaan bersih setelah pajak tanpa mengurangi daya produksinya. Kesimpulan ini berarti bahwa metode ulang transaksi dan transaksi ulang sama-sama memiliki kekurangan. Keduanya berdasarkan pada kerangka penilaian yang tidak banyak direkomendasikan, yaitu biaya historis. Kedua metode ini tidak mengubah kerangka tersebut. Bagaimanapun kita melakukan penyesuaian modal biaya historis, tetap saja modal biaya historis. Selanjutnya, kami memilih prosedur penyesuaian tingkat harga sebagai berikut. 1. Menyajikan ulang seluruh laporan keuangan anak perusahaan, baik domestik maupun asing, dan induk perusahaan guna mencerminkan perubahan harga khusus, yaitu contohnya biaya lancar. 2. Mentransiliasikan seluruh laporan anak perusahaan asing ke dalam setara mata uang domestik melalui suatu konstanta, contohnya kurs valuta asing di tahun berjalan. 3. Menggunakan indeks harga khusus yang relevan dengan apa yang dikonsumsi perusahaan dalam perhitungan laba atau rugi moneter. Perspektif perusahaan induk mensyaratkan indeks harga domestik, sedangkan perspektif perusahaan lokal mensyaratkan indeks harga lokal. Menyajikan ulang laporan perusahaan asing maupun domestik ke dalam setara harga kini khususnya menghasilkan informasi yang relevan dengan keputusan. Informasi ini memberikan sebanyak mungkin informasi mengenai dividen di masa yang akan datang kepada investor. Menghindari double dip.
Ketika menyajikan ulang laporan perusahaan yang bertempat di luar negeri ke dalam inflasi, perusahaan terkadang menghitung pengaruh inflasi 2 kali, dikenal dengan sebagai double dip. Hal ini jarang bertahan, karena setidaknya untuk waktu yang singkat. Sesuai dengan hal ini, besarnya penyesuaian yang dihasilkan untuk menghilangkan double dip akan beragam bergantung pada tingkat toleransi negatif antara nilai tukar dengan inflasi diferensial. Sebagaimana dibahas sebelumnya, penyesuaian inflasi atas beban penjualan atau beban penyusutan bertujuan untuk mengurangi laba guna menghindari saldo laba yang seolah lebih besar. Namun, akibat hubungan terbaik antara inflasi lokal dengan nilai mata uang, perubahan nilai tukar pada rentelan laporan keuangan yang lainnya disebabkan oleh inflasi, minimal selama periode tertentu, setidaknya akan menyebabkan inflasi. Misalnya, penyesuaian transaksi mata uang mempengaruhi laba tersaji dan perusahaan. Oleh karena itu, agar tidak dilakukan 2 kali, penyesuaian inflasi harus menyertakan rugi transaksi yang telah tercermin dalam laba tersaji perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.